Eh, Bang Minola, selamat pagi. Selamat pagi. Bang, ini kan sedikit aja Bang mau menanyakan tentang kabar kemarin ada statement yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa eh, Ruben Samuel Onsu menjadi tersangka atas kasus penipuan investasi. Gimana Bang ini Bang? Kalau dari pihak Abang sebagai lawyer Ruben sendiri seperti apa Bang mendengar berita ini? Pertama, saya lawyernya Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya. Dan terkait dengan masalah yang kemarin itu rame dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga itu rame tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya nggak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham ya, dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan nggak lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik ya selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama ya, kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama. Bahkan Ruben sempat melakukan dua kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus ya. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya-biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya, karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya gitu ya, jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya,
kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben kerugian itu hampir mencapai 100 miliar gitu ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben gitu ya. Dia ditahan, diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang dia harus tanggung jawabi, tapi memang ya kemampuannya dia terbatas. Nah, jadi dia bilang bahwa sedih ya, sedih. Kenapa sedih? Karena dia bekerja keras selama ini, ada beberapa aset yang dia beli dari keringatnya sendiri, tapi karena ada peristiwa perceraian tersebut, itu membuat dia juga tidak bisa memiliki otoritas dan memiliki kebebasan untuk bisa menggunakan aset-asetnya itu sebagai alat untuk membayar kewajibannya. Ya, karena kalau kita lihat kan dari berita itu masalah uang yang dikatakan ada tipu gelap itu kan hanya sekitar 3,5 miliar dan lebih kurang seperti itu. Dan Ruben yakin sebenarnya dia mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi karena dua peristiwa yang beruntun ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan lubang yang besar yang harus ditutupi, ini yang mungkin membuat dia jadi agak sedikit mengalami gangguan dan kesulitan ya. Itu yang disampaikan oleh Ruben. Tapi meskipun demikian dia tetap ingin menanggung semua hal itu sendiri. Dia hanya ingin kesedihan itu biarlah dia yang rasakan. Dia ingin semua hal-hal yang baik itu dia bisa berikan kepada semua orang. Dan itulah Ruben seperti apa yang dia sampaikan itu kan gitu ya. Nah, jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin masalah ini bisa diselesaikan ya, karena ini hanya masalah komunikasi, karena berawal dari suatu hutang piutang dan kerjasama, hubungan juga cukup baik komunikasinya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga Ruben juga masih belum meminta bantuan abang dan tetap ingin abang fokus di masalah hak asuh anak. Tapi inilah yang membuat Ruben sedih ya, karena dia punya aset gitu loh, tapi asetnya ini tidak bisa sesuka hati dan leluasa dia gunakan untuk menutupi lubang-lubang besar yang semua juga digunakan sebenarnya untuk kepentingan banyak pihak gitu. Karena Ruben tentu kita lihat sendiri kesehariannya juga hidupnya penuh dengan kesederhanaan kan begitu ya, tidak ada bermewah-mewah gitu ya. Nah, jadi ada aset yang udah dinyatakan menjadi haknya, tapi kemudian tidak juga bisa dia gunakan karena masih dipegang, dikuasai dan ditahan oleh orang lain. Inilah yang membuat mungkin agak sedikit ada masalah. Tapi Ruben yakin ya, dia bilang dia yakin ya dengan doa dari teman-teman semuanya, doa dari saya, dia bilang seperti itu, dan juga ketika dia memohon kepada Tuhan gitu ya, pasti akan ada jalan, dan dia berharap dalam waktu yang cepat masalah ini selesai sehingga tidak akan merugikan kepentingan hukum siapapun juga. Sehingga oleh karena itu abang tetap akan fokus di hak asuh anak dan memang tidak tahu dan tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah berita yang sekarang ini menjadi berita yang viral di masyarakat.